Baik, selamat datang kembali bersama kami pada perkuliahan morfologi bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan ke-11 dengan tema yang masih sama, yaitu produktivitas. Namun kali ini bahasan kita akan mengarah pada proses penggabungan yang bersifat compounding atau pemajemukan. Silahkan tuliskan tanggapan, pertanyaan pada kolom komentar. Tapi pastikan sebelum Anda bertanya, Anda cek dulu komentar atau pertanyaan dari rekan-rekan Anda yang lain. Karena bisa saja pertanyaan yang Anda ajukan sama, dan jika sama, silahkan tuliskan kolom komentar di komentar tersebut atau tambahkan spesifikasi pertanyaan yang ingin Anda tanyakan sehingga topik untuk setiap pertanyaan bisa dilihat dalam setiap kolom komentar yang sama. Baik, kita akan mulai. Nah, ini seperti yang dibahas kemarin bahwa setiap bahasa itu memiliki pola pembentukan kata yang secara sistematis dapat digunakan oleh pemakai bahasa untuk membentuk kata-kata baru yang dapat diperluas secara terus-menerus. Nah, ini terjadi pada sebagian kata-kata tertentu, sehingga kata-kata baru tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pemakai bahasa lainnya secara spontan, tanpa kesukaran. Konsep ini dinamakan produktivitas. Semakin aplikatif suatu proses atau operasi, maka semakin ia produktif. Produktivitas sendiri terkait dengan uh, pola morfologis yang kemarin kita bahas di pertemuan yang kita bahas. Kita membahas afiksasi, dan sekarang kita akan membahas compounding. Nah, compounding adalah sebuah proses menggabungkan dua atau lebih kata yang biasanya free morphem atau morphem bebas untuk menciptakan kata baru. Ini biasanya terjadi pada kelas kata terbuka seperti adjektif, verb, dan noun. Nah, bentuk compound itu sendiri atau compound word itu bisa dituliskan seperti berikut dalam satu kata. Seperti itu langsung. Kemudian kata yang menggunakan hyphen. Kemudian ditulis juga dengan atau misalnya dengan dua kata seperti greenhouse. Nah, dari contoh ini, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, saya yakin, bagaimana membedakan compound word dengan frasa? Nah, yang perlu diperhatikan, karakter frasa dalam bahasa Inggris adalah adanya penekanan bunyi atau semantic change, okay, atau kontras di kata terakhir. Sedangkan penekanan yang terjadi pada elemen pertama umumnya dinyatakan sebagai compound word. Oleh karena itulah, compound word cenderung memiliki makna yang lebih idiosinkratis atau tidak dapat diprediksi. Misalnya dalam kata greenhouse, sebagai frasa, greenhouse adalah rumah bercat hijau. Namun sebagai compound word, greenhouse adalah rumah yang dindingnya terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk memanipulasi cahaya agar tumbuhan tumbuh secara maksimal. Agar tumbuhan tumbuh secara maksimal. Nah, itu cara membedakannya. Kalau misalnya dia maknanya meluas atau idiosinkratik, itu adalah compound word. Nah, selanjutnya dari compounding ini dibagi menjadi tiga. Ada phrasal word, ada blends, ada compound words. Nah, yang akan kita bahas pertama sekarang adalah phrasal word. Phrasal word adalah item kompleks seperti prasa atau klausa yang berfungsi sebagai sebuah kata. Dia bisa dijelaskan oleh adjektif, juga bisa berupa bentuk plural. Misalnya Jack in the box. My brother has Jack in the box, for example. Atau misalnya dalam bentuk plural, my brother has two great Jack in the boxes. Okay? Phrasal word juga bisa dibentuk dari adjective phrase, seperti misalnya died in the wool,
dalam died in the wool Republican, for example, atau couldn't care less dalam kasus a couldn't care less attitude, atau good for nothing dalam contoh a good for nothing husband. Okay. Jadi prasal word itu dalam kasus morfologis biasanya dia merupakan satu kesatuan kata, dianggap sebagai berfungsi sebagai suatu kata saja yang dimodifikasi oleh adjektif. Okay. Selanjutnya kita akan bahas berikutnya yaitu blend. Nah, di sini cukup menarik, blending. Okay. Bahwa dalam proses compounding itu ada yang namanya blending. Okay. Blend adalah sejenis compound atau pemajemukan yang dibentuk dari satu bagian atau keseluruhan bagian dari elemen yang membangunnya untuk membentuk sebuah kata. Smoke contohnya, yang merupakan gabungan dari smoke dan fog. Okay. Contoh lainnya, kita punya brunch, breakfast dan lunch, motel, motor plus hotel, sci-fi, science plus fiction, boost, boom dan hoist, shoot, sheep dan goat, for example. Okay. Nah, ini memang berpotensi untuk membentuk kata-kata lain yang karena sifatnya yang dinamis. Kita lihat selanjutnya. Yang berikutnya itu ada partial blend. Okay. Ini hanya satu elemen yang diambil. Misalnya taketan from talk plus marathon, ada cheeseburger dari cheese plus hamburger. Nah, ini contoh-contoh lainnya bisa dilihat di situ. Ini disebut sebagai partial blend. Okay. Okay. Berikutnya dari blend ini dia punya yang namanya turunan yang disebut sebagai akronim. Nah, ini menarik nih. Akronim ini adalah pemendekan yang diperoleh dari kombinasi huruf, suku kata, atau elemen lain yang bisa dituliskan atau diucapkan dengan secara gampang. Nah, harap diperhatikan bahwa akronim itu harus bisa diakses dengan mudah oleh artikulator atau alat ucap. Oleh karena itu, biasanya akronim itu disebut dibaca seperti kata seperti biasa saja. Contohnya, kita punya NATO yang merupakan akronim dari North Atlantic Treaty Organization, for example. Nah, ini adalah beberapa contoh lainnya. Kemudian ada kasus lainnya lagi dari akronim. Contoh lain, akronim juga bisa dibuat hanya dengan mengambil vokal atau konsonan. Contohnya, radar, radio detecting and ranging, sonar, for example, modem, modulator, dan demodulator, for example. Namun, yang perlu diperhatikan dalam kasus akronim ini, jika kata tersebut diucapkan satu-satu, okay, huruf tersebut diucapkan satu, itu disebut sebagai abbreviation, bukan, yaitu turunan dari akronim, okay, atau initialism. Contohnya USA tidak dibaca USA, RP, okay, ISL, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah disebut sebagai abbreviation atau initialism disebutnya. Okay, kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, yang menarik di sini nih, ada banyak bahasan di sini. Okay. Kita akan coba bahas yang pertama, apa itu sih compound word? Okay. Apa itu compound word, for example? Compound word adalah kata yang dibentuk oleh dua atau lebih kata untuk menghasilkan makna baru yang umumnya makna yang bersifat idiosinkratik, sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana atau kapan kita menggunakan bentuk compound seperti yang sebelumnya sudah dibahas, misalnya greenhouse, mind blowing, atau misalnya greenhouse yang terpisah. Nah, di sini contoh A memperlihatkan bahwa kata tersebut digabung sehingga dianggap sebagai actual word yang mungkin sudah dimasukkan ke dalam kamus sebagai kata itu sendiri atau disebut sebagai lexical item. Contoh B ini umumnya terjadi pada kasus adjektif.
Oke, terjadi pada kasus adjektif sehingga dikenal sebagai hyphenated compound adjective. Sedangkan contoh C harus dipahami dalam konteks yang digunakan oleh penutur. Jika digunakan bersamaan dan merujuk pada makna yang baru, maka dia adalah compound word. Oke. Maka dia adalah compound word. Tapi kalau misalnya greenhouse-nya hanya sebagai rumah bercat hijau, berarti dia adalah frasa. Oke. Nah, secara umum seperti tadi sudah dilihat, compound words itu terjadi pada kelas kata terbuka seperti pada noun, verb, dan adjective. Oke, kita akan coba lihat satu-satu. Compound verb yaitu ketika dua atau lebih kata digabungkan untuk membentuk satu kata tunggal. Secara konvensional, compound word itu ditulis sebagai satu kata saja. Ini ada beberapa contoh verb yang dibentuk, compound verb dibentuk dari verb dan verb, kemudian dibentuk dari noun dan verb, kemudian dibentuk dari adjective dan verb, ada juga yang dibentuk dari prepositional dan verb. Okay? Ini adalah beberapa contohnya. Sebagaimana terlihat, semua compound verb ini memiliki verb di bagian kanan elemennya. Di bagian kanan elemennya di sini. Ini. Kemudian dan aktivitas yang dinyatakan oleh kata kerja majemuk tersebut juga dinyatakan oleh elemen yang sama. Jadi misalnya kayak yang di sini nih, hand wash, mencuci tangan. Jadi cucinya itu sebagai aktivitas utamanya dinyatakan oleh kata kerja yang disebut sebelah kanan. Nah, dengan demikian compound word ini yang seperti ini disebut sebagai right-headed compound. Yaitu ketika elemen kata paling kanan menjadi head dari keseluruhan maknanya. Jadi kalau yang di kiri berarti gampang ya, berarti left-headed. Kalau yang di kanan berarti right-headed. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti. Berikutnya, kita punya compound noun. Compound noun, yaitu dua atau lebih noun yang digabungkan untuk membentuk satu noun. Ini beberapa contohnya, ada verb tambah noun jadi noun, noun plus noun jadi noun, adjective plus noun jadi noun, preposition noun plus jadi noun. Ini beberapa contohnya. Noun compounding ini menarik, kenapa? Karena menjadi salah satu proses pembentukan kata yang paling banyak terjadi karena perubahan budaya dan perubahan teknis, sehingga menghasilkan lebih banyak dinamika yang berujung pada pembentukan kata-kata baru. Nah, penulisan compoundan bisa dengan satu kata terpisah ataupun menggunakan hyphen. Mungkin kalau rekan-rekan tahu, salah satu yang cukup produktif dalam kasus pembentukan compound noun ini atau kenapa menjadi perubahan budaya dan teknis, yaitu adanya serangan virus COVID-19. Bagaimana keberadaannya membentuk atau menghadirkan banyak kata baru. Nah, karena memang dinamika yang terjadi, maka banyak pula kasus yang terjadi. Kita coba lihat. Coba lihat di sini. Ada sebuah kasus, ada hair restorer, ada hairnet, for example. Apabila compound noun, dalam kasus noun plus noun menjadi compound, noun yang menjadi headnya adalah sebuah hasil dari kata kerja transitif atau transitive verb seperti kata restore di sini, maka secara otomatis elemen penjelasnya haruslah sebuah subjek, objek langsung ataupun objek tak langsung dari verb tersebut. Elemen penjelas tersebut sering disebut sebagai argumen. Sebagai contoh, kata hair restorer, di mana headnya yaitu restorer, merupakan hasil derivasi dari kata kerja restore. Sehingga kata hair di situ disebut sebagai sebuah argumen. Dalam kasus di mana noun plus noun compound yang headnya merupakan hasil derivasi dari verb
hair restorer, okay, itu disebut sebagai secondary atau verbal compound, okay, atau terkadang disebut juga sebagai synthetic compound, okay, maka bersifat right-headed karena memang makna utamanya itu diambil dari kata restore, okay, yang dia merupakan turunan dari kata dari verb restore, okay. Restorer itu turunan dari kata restore, okay. Yang hair-nya itu disebut sebagai argumen, dan untuk kasus seperti ini disebut sebagai synthetic compound, artinya mungkin istilah ininya dibuat atau buatan, okay. Kemudian, namun yang perlu diperhatikan, jika noun plus noun compound yang headnya bukan merupakan hasil derivasi dari verb, seperti pada kasus hairnet, okay, maka disebut primary atau root compound. Jadi dia itu murni, tidak ada turunan lagi. Bentuknya kalau dalam istilah morfologis tidak nesting, okay, tidak diturunkan lagi. Okay. Nah, terkait hal ini, makanya pemaknaan noun compound menjadi beragam, sebagaimana diperlihatkan pada contoh yang di sebelah sini, Okay. Compound noun structure itu sangat beragam, sehingga maknanya pun atau relasi maknanya itu bisa mengindikasikan banyak hal. Okay, what someone does, for example, what something is for, what the qualities of something, how something works, atau kapan sesuatu terjadi, di mana sesuatu berada, kemudian what is something made of. Okay, itu untuk kasus compound noun. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau ini disebut sebagai karena diturunkan dari kata kerja restore, ini disebut sebagai synthetic compound. Tapi kalau yang tidak diturunkan dari kata kerja, ini disebut sebagai primary compound, dan hair di sini dikatakan sebagai argumen. Oke, kenapa ini dijelaskan? Karena ini adalah elemen-elemen pembentuk noun compound. Oke. Kita akan coba lihat bahasan berikutnya. Sebentar. Oke. Kita bahasan berikutnya adalah compound adjective. Okay. Compound adjective, dua atau lebih kata yang berfungsi sebagai a single idea, okay, atau ide tunggal untuk menjelaskan sebuah kata benda. Okay. Kalau kalian lihat di sini ada noun adjective, sky high, coal black, oil rich, ada adjective, preposition adjective. Okay. Nah, mungkin di sini yang akan saya coba jelaskan. Okay. Dalam overactive, kenapa agak sedikit beda? Di situ dikasih tanda. Yang menjadi head untuk compound word-nya adalah aktif. Okay. Yang juga dibentuk dari kata kerja act. Adalah seperti compound, seperti synthetic compound yang tadi dalam kasus noun. Namun, dalam struktur adjektiva ini, pembentukan katanya tidak semata-mata menjadi over, ini ya, bukan over tambah act plus if, bukan. Tapi strukturnya itu nested structure. Okay. Over, act, plus if. Ini yang disebut sebagai nested structure. Jadi dalam struktur itu ada struktur turunannya lagi. Itu dikatakan sebagai nested structure. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam compound adjective ini adalah bahwa pada kasus A, okay, umumnya hyphen itu digunakan jika muncul sebelum noun, namun tidak setelahnya. Okay. Kemudian pada kasus B, highly appreciated, adverb ending itu disebutnya, umumnya tidak menggunakan hyphen. Okay. Karena biasanya dihasilkan dari yang berakhiran li sebagai adverb ending sebenarnya. Kemudian pada kasus C, adverb yang tidak berakhiran li seperti fast, ketika digabungkan dengan adjective moving, biasanya menggunakan hyphen untuk memberikan penekanan makna yang lebih komprehensif.
Kenapa? Kalau dalam kasus fast moving script, jadi script si naskahnya itu memang bikin naik turun emosi, tapi kalau fast moving script nggak pakai ini, ya scriptnya aja yang cepat, tapi tidak memperlihatkan naik turun emosinya. Ya. Mungkin itu yang ingin dibedakan secara pemaknaannya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita punya headless compound. Oke, sebentar. Headless compound ini disebut sebagai exocentric turunannya. Kita lihat apa itu exocentric. Kita lihat bahasan headless compound. Headless compound itu seperti namanya, kalau kita lihat headless compound berarti itu adalah compound yang tidak punya head gitu kan. Kalau tadi ada right headed, ada left headed, saya perkenalkan istilah, ini mah nggak ada headnya gitu kan. Misalnya blackboard, greenstone, atau faint heart for example. Okay. Adjective compound noun, adjective plus noun compound gitu kan. Ini headless. Blackboard, greenstone, dan faint heart. Contoh lainnya adalah misalnya adjective plus noun, noun plus noun, atau verb with noun. Okay. Nah di sini yang ingin saya coba bagi adalah kita punya lihat ada seperti faint heart, blackboard, dan greenstone. Pada contoh tersebut jelas bahwa blackboard merupakan sebuah jenis board dan greenstone merupakan sebuah jenis stone. Namun, nah, faint heart itu bukan sebuah jenis heart atau bukan sebuah jenis jantung, melainkan sebuah tipe kepribadian seseorang. Sehingga meskipun heart adalah noun, tapi tidak pantas untuk disebut sebagai sebuah head. Oleh karena itu, faint heart disebut sebagai headless karena statusnya sebagai sebuah noun tidak ditentukan oleh komponen di dalamnya. Makanya disebut juga dalam kasus ini dia disebut sebagai exocentric, artinya maknanya itu tidak dihasilkan oleh salah satu elemen pembangunnya. Okay. Jadi kenapa headless compound itu umumnya disebut sebagai exocentric karena maknanya itu tidak dihasilkan dari elemen-elemen yang membangunnya. Jadi saya ulangi, mohon maaf ada kesalahan dari depan, seperti blackboard itu sejenis board, greenstone itu sejenis batu tertentu misalnya. Tapi faint heart itu bukan sejenis heart, okay. Tapi sebuah attitude for example. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya adalah headed compound. Nah, kalau headed compound ini ada tiga, dibagi menjadi endocentric, ada yang copulatif, ada juga yang apositional. Oke, kita coba lihat bahasan apa itu headed compound. Sudah jelas ya tadi kalau headed compound berarti salah satu bentuk, maknanya itu dibentuk atau dihasilkan dari salah satu elemen yang membentuknya. Oke. Sebagaimana dilihatkan di sini, itu bisa right headed ataupun left headed. Okay. Seperti di sini dark room, small talk, kemudian bittersweet, sleepwalk, actor, director, main servant. Nah, kita coba lihat ya di sini. Untuk kasus 1, okay, ini adalah sebuah kasus yang dinyatakan sebagai kasus compound dengan makna endosentrik. Kenapa? Karena maknanya dihasilkan dari salah satu elemen pembentuknya. Okay. Dark room itu adalah ruangan yang gelap, small talk itu berbincang-bincang kecil, karena memang salah satu elemennya itu berkontribusi terhadap proses pemaknaan. Untuk headed compound berikutnya, okay, ada di contoh nomor 2 yang disebut sebagai bittersweet atau sleepwalk, manis pahit gitu kan. Kemudian sleepwalk, jalan tapi sambil tidur. Ini kan ada dua pekerjaan yang dilakukan dalam satu kata ini. Okay. Nah ini makna yang dihasilkan dari gabungan yang diindikasikan oleh kedua elemen tersebut itu disebut sebagai kopulatif. Artinya kedua-duanya berkontribusi dan kedua-duanya itu mengindikasikan kegiatan yang dilakukan atau konsep yang dilakukan oleh kedua elemen pembentuknya. Yang ketiga, pada kasus ketiga, ada actor director dan ada maid servant. Okay. Ini makna
makna kata yang dihasilkan dari kata tersebut memberikan deskripsi yang berbeda, yaitu aktor atau direktor, maid atau servant, for example. Namun merujuk pada referen yang sama. Jadi merujuk pada satu orang misalnya, ya dia mah aktor, ya dia juga director juga, for example. Nah ini makna yang seperti ini disebut sebagai aposisional, oke, disebut sebagai aposisional. Jadi itu yang terjadi dalam head Gempal. Jadi dia tuh punya makna endosentrik, kopulatif, dan aposisional. Oke. Baik, terima kasih. Sekian kuliah morfologi bahasa Inggris pada pertemuan 11 ini. Jangan lupa silahkan tuliskan saran atau pertanyaan di dalam komentar, kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM-nya. Kemudian saya ulangi lagi untuk pertanyaan yang sebelum bertanya atau sebelum memberikan komentar, silahkan lihat dulu pertanyaan atau komentar yang sudah dilontarkan oleh teman-teman kalian. Pastikan kalau pertanyaannya sama, silahkan turunkan saja dalam kolom komentar tersebut. Tambahkan spesifikasi yang diinginkan supaya satu pertanyaan dengan satu topik yang sama bisa dibalas dalam kolom komentar yang sama. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya.